Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aisyah dengan NIM 0903-381-9244140 dari kelas Sibil 6B akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Jawabannya adalah yang pertama, netting. Netting ialah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen yang didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Yang kedua adalah loading. Loading ialah sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Metode-metode untuk menentukan loadnya adalah FOQ, ada Fixed Order Quantity, EOQ, Economy Order Quantity, L for L, atau Load for Load. Selanjutnya ada FPR, atau Fixed Period Requirement. Yang kedua soalnya adalah jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. One input multiproses dalam penerapan IRP ialah melakukan satu kali input data pada awal suatu proses dan data yang diinputkan tersebut akan digunakan pada tahap proses selanjutnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan input data pada setiap proses. Contoh penerapan di rumah sakit ialah proses input data pasien rawat inap, input hanya dilakukan satu kali, akan tetapi bisa membuat banyak proses, yakni proses dokter yang menangani, proses tagihan biaya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga adalah pengembangan IRP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Best practice merupakan implementasi suatu konsep teknologi yang banyak dipakai oleh individual maupun organisasi. Untuk mengembangkan IRP dalam suatu perusahaan harus dapat merencanakan secara keseluruhan baik kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Agar pengembangan IRP dapat tercapai secara matang, hal tersebut harus diperhatikan menggunakan best practice. Best practice saat ini telah menjadi suatu ukuran untuk memperbaiki standar waktu melakukan perubahan dan perbaikan dari suatu proses menjadi lebih cepat dan tepat. Contoh best practice dalam pengembangan IRP adalah PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan IRP dengan best practice ke dalam fungsi bisnisnya. Diterapkannya alat bantu IRP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu sistem perangkat lunak. Soal selanjutnya adalah jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baiklah, selanjutnya ada bahan baku D. Untuk mencari bahan baku D, dilakukan pencarian nilai loading bahan baku menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi loss sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Pada periode pertama, kebutuhan kotor sebesar 10, sedangkan persediaan di tangan sebesar 28. Jadi 28 dikurang 10, persediaan di tangan di periode pertama tinggal 18. Selanjutnya, untuk mencari periode kedua, persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor sama dengan 3. Selanjutnya, persediaan di tangan adalah 3, dikurang kebutuhan kotor di bulan ketiga, dan jadwal penerimaan persediaan 20. Jadi 3 dikurang 20 ditambah 20, jadi persediaan di tangan di periode ketiga adalah 3. Selanjutnya, pada periode keempat, persediaan tangan tinggal 3. Jadi 3 dikurang kebutuhan kotor di periode keempat adalah persediaan di tangan tidak memenuhi kebutuhan kotor. Jadi di persediaan tangan di periode keempat dikosongkan dan ditaruh di kebutuhan bersih sebesar 12. Selanjutnya, pada periode kelima, kebutuhan bersihnya 28, periode ke-6
kebutuhan bersihnya 15, periode ke-7 kebutuhan bersihnya adalah 20, pada periode ke-8 kebutuhan bersihnya adalah 23. Offsetting dengan lead time 1 bulan. Jadi kebutuhan bersih dimajukan lebih awal 1 bulan. Jadi di periode ketiga offsettingnya 12, periode keempat offsetting 28, di periode kelima offsettingnya 15, di periode ke-6 offsettingnya 20, di periode ke-7 offsettingnya 23, dan di periode 8 offsettingnya 0. Selanjutnya, lot bahan baku D menggunakan metode FPR atau Fixed Period Requirement. Pada periode pertama, ukuran lotnya sebesar 12 karena intuisi lompat 4 bulan ke depan, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 12 sama dengan 12. Jadi ukuran lot dikurang kebutuhan bersih, jadi persediaan tinggal 12. Pada periode kedua, persediaan 12 dikurang kebutuhan bersih di periode kedua, jadi persediaan di periode kedua tinggal 12. Periode ketiga, persediaan di periode kedua dikurang kebutuhan bersih di periode ketiga, jadi persediaan di periode ketiga tinggal 12. Periode keempat, kebutuhan bersihnya 12. Jadi persediaan di periode ketiga 12 dikurang kebutuhan bersih di periode keempat, jadi persediaan di periode keempat tinggal 0. Selanjutnya karena persediaan sudah kosong, jadi lotnya ditambahkan lagi sebesar dengan intuisi 4 bulan. Jadi 28 ditambah 15 ditambah 20 dan ditambah 23. Jadi ukuran lotnya sebesar 86. Ukuran lot 86 dikurang kebutuhan bersih di periode kelima, jadi persediaan di periode kelima tinggal 58. Di periode ke-6, persediaan di periode kelima dikurang kebutuhan bersih di periode ke-6, jadi persediaan di periode ke-6 tinggal 43. Untuk periode ke-7, persediaan di periode ke-6 43 dikurang dengan kebutuhan bersih di periode ke-7 20 sama dengan 23. Jadi persediaan di periode ke-7 sebesar 23. Selanjutnya 23 dikurang 23, jadi persediaan di periode ke-8 tinggal 0. Untuk bahan baku C, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot per lot dengan lead time 1 bulan. Jadi kebutuhan kotor untuk bahan baku C didapatkan dari offsetting dari bahan baku D. Langsung saja. Untuk kebutuhan kotor di bulan 1 0, jadi dan persediaan dengan 0, jadi persediaannya tinggal 0. Jadi sama juga di periode kedua karena 0, jadi di persediaan tangan juga 0. Di periode ketiga ada jadwal penerimaan persediaan dengan jumlah 8. Jadi kebutuhan kotor di periode 3 sebesar 12, ternyata persediaannya tidak mencukupi. Jadi ditaruh di kebutuhan bersih sisanya yaitu 4. Selanjutnya di periode keempat terdapat jadwal penerimaan persediaan. Jadi karena persediaannya tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi ditaruh di kebutuhan bersih sebesar 18. Di periode kelima, karena tidak terdapat persediaan, jadi ditaruh di kebutuhan bersih sebesar 15. Di periode ke-6, terdapat kebutuhan kotor sebesar 20 dan jadwal penerimaan sebesar 20. Jadi persediaan tangannya tinggal 0 karena persediaannya sudah dikurang oleh kebutuhan kotor, jadi tinggal 0. Selanjutnya, kebutuhan kotor di periode ke-7 sebesar 23. Karena persediaannya kosong, jadi persediaan tangannya kosong dan ditaruh di kebutuhan bersih sebesar 23. Untuk offsetting, dengan lead time 1 bulan, jadi kebutuhan bersihnya dimajukan ke 1 bulan lebih awal. Yaitu di periode ke-2 4, periode ke-3 18, periode ke-4 15, periode ke-5 0, periode ke-6 23. Selanjutnya lot bahan baku C menggunakan lot for lot. Untuk periode pertama kebutuhan bersihnya 0, ukuran lotnya 0, jadi persediaannya 0. Sama saja dengan periode kedua karena 0, jadi persediaannya juga 0. Selanjutnya di periode ketiga ukuran lotnya sebesar disamakan dengan kebutuhan bersih.
Jadi di periode ketiga kebutuhan bersihnya 4, lotnya 4, jadi persediaannya 0. Sama saja dengan periode keempat, 5, 6, 7, 8, ukuran lotnya disamakan dengan kebutuhan bersih agar persediaannya kosong. Selanjutnya, untuk mencari bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 250.000 unit per periode. Dengan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dan dengan lead time 1 bulan. Untuk kebutuhan kotor bahan baku A didapatkan dari offsetting dari bahan baku C dikali 2 sesuai dengan alur gambar yang ada di soal. Langsung saja, persediaan di tangan terdapat 22. Jadi di periode pertama, kebutuhan kotornya 0, jadi persediaan di tangannya tinggal 22. Selanjutnya untuk periode kedua, persediaan tangan dikurang kebutuhan kotor pada periode kedua, 22 kurang 8 sama dengan 14. Selanjutnya karena persediaan tangan pada periode kedua tidak mencukupi kebutuhan kotor, langsung saja. Pada periode ketiga terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. Jadi persediaan di tangan pada periode 2 dikurang kebutuhan kotor pada periode ketiga dan ditambah jadwal penerimaan persediaan 15. Karena persediaannya tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi sisanya taruh di kebutuhan bersih dengan jumlah 7. Di periode keempat, persediaan tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi taruh di kebutuhan bersih 30. Periode kelima 0. Periode keenam, kebutuhan kotornya sebesar 46, sedangkan jadwal penerimaan sebesar 20. Jadi persediaannya tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi sisanya diletakkan di kebutuhan bersih sebesar 26. Pada periode ke-7 sebesar 0, periode ke-8 sebesar 0. Untuk offsetting, lead time-nya adalah 1 bulan. Jadi, kebutuhan bersihnya dimajukan 1 bulan lebih awal dengan periode kedua sebesar 7, periode ketiga 30, 40, periode kelima 26, periode ke-6 0, periode ke-7 0, periode ke-8 juga 0. Selanjutnya, lot bahan baku A menggunakan metode EOQ, yang dimana untuk mencari lotnya digunakan perhitungan sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali K dibagi H. Jadi 2 dikali 63 dikali 2000 dibagi 2.500. Selanjutnya, akar 252.000 dibagi 2.500 sama dengan akar 100,8 jadi hasilnya 10,3 dan dibulatkan menjadi 10. Jadi lotnya adalah sebesar 10. Lalu untuk pada periode pertama, karena kebutuhan bersihnya 0 dan ukuran lotnya 0, jadi persediaannya tinggal 0. Sama saja di periode kedua juga, karena kebutuhan bersih dan ukuran lotnya 0, jadi persediaannya juga 0. Di periode ketiga, kebutuhan bersih sebesar 7, ukuran lotnya sebesar 10. Jadi ukuran lotnya dikurang kebutuhan bersih sama dengan persediaannya tinggal 3. Di periode keempat, karena kebutuhan bersihnya 30, jadi lotnya dipesan sebanyak 3 kali. Jadi 10 dikali 3, 30. 10 kali 3, 30. Jadi persediaan di periode ketiga dikurang kebutuhan bersih di periode 4 ditambah ukuran lot di periode keempat sama dengan 3. Pada periode kelima, persediaan di periode keempat dikurang kebutuhan bersih di periode kelima. Jadi di periode kelima persediaannya tinggal 3. Di periode keenam, kebutuhan bersihnya sebesar 26 karena persediaan tidak mencukupi, jadi lotnya ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 10 dikali 3 jadi 30. Jadi persediaannya di periode kelima sebesar 3 dikurang kebutuhan bersih di periode ke-6 26 dan ditambah lot di periode ke-6 sebesar 30. Jadi persediaan di periode ke-6 tinggal 7, periode ke-7 dan periode ke-8 karena kebutuhan bersih dan ukuran lotnya adalah 0, jadi persediaan di periode ke-7 dan 8
0. Jadi total persediaan jumlahnya adalah 16. Dengan biaya pemesanan lotnya sebanyak 7 kali. Dikali 2.000 sama dengan 14, biaya penyimpanannya 16 dikali 2.500 sama dengan 40. Dengan total biaya 14.000 ditambah 40.000 sama dengan 54.000. Selanjutnya bahan baku B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dan lead time 2 bulan. Untuk mencari bahan baku B, kebutuhan kotornya didapatkan dari offsetting bahan baku D dikali 2. Offsetting bahan baku D dikali 2. Jadi, langsung saja persediaan di tangan sebesar 18. Untuk periode pertama, persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor or 0 sama dengan 18. Jadi persediaan di periode pertama sebesar 18. Untuk periode kedua, persediaan tangan 18 dikurang kebutuhan kotor di periode kedua 0 dan ditambah jadwal penerimaan persediaan sebesar 10. Jadi persediaan di periode kedua tinggal 28. Di periode ketiga, kebutuhan kotornya sebesar 24. Jadi persediaan di tangan di periode kedua dikurang kebutuhan kotor di periode ketiga, jadi persediaannya tinggal 4 untuk di periode ketiga. Untuk periode keempat, kebutuhan kotornya sebesar 56. Sedangkan persediaan di periode persediaan di tangan di periode ketiga sebesar 4. Jadi 4 dikurang 56 ditambah 10 belum mencukupi jadi persediaannya belum mencukupi kebutuhan kotor sehingga diletakkan di kebutuhan bersih sebesar 42. Sama saja dengan periode kelima karena persediaannya tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi diletakkan di kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 30. Untuk periode ke-6, persediaan terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20. Tetapi persediaannya juga tidak mencukupi kebutuhan kotor, jadi sisanya diletakkan di kebutuhan bersih sebesar 20. Untuk kebutuhan 7, karena persediaannya tidak mencukupi kebutuhan kotor di periode ke-7, jadi sisanya diletakkan di kebutuhan bersih sebesar 46. Karena kebutuhan kotor di bulan 8 0 dan persediaannya juga 0, jadi persediaan tangan kebutuhan bersih di bulan 8 juga 0. Untuk offsetting dengan lead time 2 bulan, jadi kebutuhan bersihnya dimajukan 2 bulan lebih awal, yaitu hasilnya di periode kedua terdapat offsetting 42, di periode ketiga 30, periode keempat 20, periode kelima 46, periode 6 7 8 0. Lot bahan baku B menggunakan FOQ. Karena kebutuhan bersih dan ukuran lot di periode 1, 2, 3 adalah 0, jadi persediaan di periode ke-1, 2, 3 adalah 0. Selanjutnya di periode keempat terdapat kebutuhan bersih 40. Jadi lotnya dengan intuisi lot 20, lotnya dipesan sebanyak 3 kali untuk mencukupi kebutuhan bersih. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. Lot dikurang kebutuhan bersih pada periode keempat 60 dikurang 42 sama dengan 18. Jadi di periode keempat persediaannya tinggal 18. Di periode kelima kebutuhan bersihnya 30. Jadi persediaan belum mencukupi kebutuhan bersih, jadi dipesan lotnya, ditambahkan lotnya sebesar 20 dan dipesan 1 kali. Jadi persediaan pada periode keempat dikurang kebutuhan bersih di periode 5. 18 dikurang 30 ditambah 20 sama dengan 8. Untuk periode ke-6, persediaan di periode ke-5 dikurang kebutuhan bersih di periode ke-6 ditambah ukuran lot 20 sama dengan 8. Periode ke-7, kebutuhan bersihnya 46, jadi persediaan di periode ke-6 dikurang kebutuhan bersih ditambah lot 8 dikurang 42 ditambah 40 sama dengan 2. Jadi persediaan di periode ke-8 sebesar 2.
di periode ke-8, kebutuhan bersihnya adalah 0. Jadi, karena persediaan di periode ke-7 tinggal 2, jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2. Jadi persediaan di periode ke-8 adalah 2. Selanjutnya kesimpulan dari soal nomor 1 adalah dengan metode FOQ, lot memiliki besar yang tetap, tetapi periode pemesanannya berubah. Yang menggunakan metode EOQ, ukuran lot akan selalu sama walaupun dengan periode pemesanan yang berbeda. Dengan metode lot for lot, ukuran lot dibuat sama dengan kebutuhan bersih, sehingga diharapkan tidak ada persediaan di gudang, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi 0 untuk memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Sedangkan dengan metode FPR, periode pemesanan dilakukan dengan intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Sekian dari penjelasan tentang ujian tengah semester. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.